Jemaat yang Tuhan kasih, Shalom. Segera saya akan menyampaikan topik ini untuk tugas dan pekerjaan kita. Karena di masa penuaian inilah Anda harus semua reaktif dan bereaksi untuk melakukan pekerjaannya di dalam hal penuaian. Tentu saudara-saudara, dengan segala agresif, kesehatan, kuat dan kasih yang ada pada saudara harus dipergunakan untuk menuai. Tuaian itulah kesimpulan Allah akan menyelamatkan dan dimasukkan ataupun bersama dengan Yesus Kristus masuk dalam kerajaan surga. Penantian bangsa-bangsa mengharapkan semua orang yang mengenal Yesus Kristus, apatah lagi kepada anak-anak Allah dan kepada anak-anak Tuhan yang ada yang sudah diselamatkan supaya bersama dengan Yesus Kristus. Sehingga hari ini saudara-saudara, waktu penuaian telah tiba. Menurut firman Allah, mari kita membuka firman-Nya Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Allah. Saudara pemerhati sebagai hamba-hamba Allah, dengarlah baik-baik untuk disampaikan hikmah dan makna apa yang terkandung di dalam perumpamaan penyampaian oleh Yesus Kristus untuk hal menuai. Di dalamnya sebenarnya semua sedang diberitahu bahwa peristiwa yang ada di dalam dunia ini, mulai dari dulu sampai dengan sekarang, bahwa perang antara Allah dengan iblis selalu terjadi. Bayangkanlah bahwa Allah membuat segala sesuatunya sudah baik, tetapi ada yang membuat tidak baik lagi. Camkan ini saudara-saudara, ketika diuraikan peribahasa ataupun perumpamaan di dalam firman ini, bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menabur benih yang baik, lalu mereka tidur dengan seyogianya. Tetapi di waktu tidur itu, shalom saudara, shalom, di waktu tidur itu ada pula si jahat atau iblis itu menanamkan bersamaan tumbuh di dalam dunia ini tentang iblis dalam segala kejahatannya yang selalu untuk membuat kehancuran
kehancuran, kebinasaan mengganggu di dalam semua pekerjaan Allah yang sangat baik ini. Sebab itu hari ini kepada saudara-saudara, dalam kesimpulan itu bahwa dikatakan tidak boleh sembarangan. Katakan amin saudara. Shalom. Kenapa? Karena waktu gesitnya para penua itu sebutkanlah sebagai hamba-hamba Allah, bertanya ini penjelasan, apakah Tuhan mau kalau kami ini mencabut talang yang sudah tumbuh di sana? Ketentuan ada dengan baik ini. Shalom saudara-saudara. Ketentuan itu adalah pokok kebenaran di dalam firman Allah, supaya saudara-saudara jangan terlalu, dengan kata lain, supaya saudara-saudara menghadapkan dengan seluruh ketentuan Allah itu dalam firman-Nya kepada pola pikir, pola cakap, pola perkataan kita dan pekerjaan kita di dalam dunia ini untuk menunjukkan kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena firman itu berkata tidak, jangan, karena ada waktunya nanti. Shalom saudara-saudara. Saya ingin mengajarkan kepada kita sekalian tentang waktu-waktu Tuhan, supaya sama dengan waktu-waktu saudara di tengah kehidupan ini. Amin saudara. Hidup bukan lagi kata Rasul Paulus memaksudkan di dalamnya adalah bahwa waktu hidupnya itu adalah hidup untuk Tuhan. Inilah doa juga kepada saudara-saudara yang sudah diajar oleh firman Allah dan ketetapan-ketetapan dalam ketentuan firman, supaya kita semua dapat menjadi pelaksana, katakan amin, dapat menjadi hamba, dapat untuk menjadi terang dan terbit segala perintah Tuhan, saudara menikut untuk mengerjakannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud hari ini saudara-saudara. Apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, bahwa Tuhan sebenarnya juga adalah menerawang, melihat, mengamati. Alkitab berkata begini, mata Allah menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang yang sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik pengajaran kesungguhan yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, supaya dalam hidup ini sungguh-sungguh, tidak mementingkan diri sendiri. Katakan amin. Shalom. Tidak lagi untuk mementingkan waktu-waktumu, dan tidak lagi dalam jadwalmu, melainkan semua waktu dan jadwal itu adalah untuk Tuhan. Saudara mungkin akan berkata, ada satu perang yang sedang terjadi di dalam hati dan batin saudara-saudara. Tetapi sebagai hamba yang turun oleh Roh Tuhan, dengan baik, shalom, shalom, bahwa Tuhan maksudkan itu kepada saudara-saudara untuk menandaskan dan menjelaskan ataupun membuat satu verifikasi kepada saudara-saudara untuk membedakan apa itu malam minggu dan apa itu beribadah dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Berpusat dan punya perhatian yang khusus saja dengan Tuhan. Jangan ikut saudara-saudara terganggu dalam gangguan oleh sesuatu hal. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Perhatikan baik-baik saudara. Allah yang mengerjakan tetap baik dalam semua keadaan, harus kita menjadi pengikut di dalam. Amin saudara.
sedang dia sampai mati pun akan tetap melakukan segala kebaikan. Amin, saudara. Dan olehnya maksud yang terkandung di dalam supaya kita pun sebagai hamba pengikut Yesus Kristus menjadi hamba yang baik dan pelaku-pelaku di tengah semua yang membuat musim, situasi dan keadaan yang baik. Shalom, saudara. Dan dengarlah baik, saudara, Yesus pun yang diutus, bahwa pekerjaan iblis tetap bisa berlangsung dan berani-beraninya untuk mencoba Yesus. Dikala Yesus dalam semua untuk menabur segala kebaikan itu, Ia berdoa dan berpuasa. Tapi gangguan iblis dengan baik-baik, saudara-saudara. Pernah Yesus dicobai, jatuhkan dirimu dulu dari hubungan itu, karena tertulis bahwa tangan Allah akan menatang engkau. Yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya peristiwa hebatnya, ngerinya apa yang dikerjakan oleh iblis di tengah untuk menjatuhkan semua rencana Allah dalam membinasakan semua hal-hal yang baik apa yang sedang dikerjakan Allah, supaya kita ini semua menjadi pengikut Yesus, bertindaklah seperti Yesus. Pada perikop itu adalah Yesus tidak dapat dicoba, supaya di tengah-tengah kita yang memang masih hidup di dalam kedagingan, janganlah engkau berkata-kata di tengah kedagingan, dan janganlah engkau juga bertindak di tengah kedagingan. Yang hari ini Roh Tuhan akan menegur kita semua, supaya perubahan demi perubahan ke depan adalah kita berbahasa surga. Katakan amin. Shalom. Kita berbicara berbahasa firman. Koreksilah, karena Anda sendiri yang bisa untuk mengoreksinya. Ketika kita sudah menjadi terang, berhubungan, berbuat sesuatu, berhadapan dengan dunia ini, saudara berbahasa duniakah, ngengong, atau saudara sudah menyampaikan firman Allah? Saya akan tegaskan saudara-saudara, orang-orang yang dipanggil dipenuhi dengan Roh Allah, dia pasti berbicara dalam bahasa surga. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Katakan amin. Karena dia berbicara tentang surga, dari surga, dan dia tidak memakai bahasa bumi, dan bahasa bumi dia sembunyikan di akan Tommy dengan kapal lain dibuat di belakang, hanyalah untuk menyelesaikan soal dapurmu baik, tetapi untuk mengganggu dengan hal-hal yang lain yang tidak membangun di tengah dunia ini, jangan lakukan itu. Apatah lagi saudara-saudara di dalam gereja Tuhan. Shalom. Jangan pakai lagi bahasa bumi. Apa itu bahasa bumi? Mengkencot, mengulah, membuat sesuatu yang menjadi beban dan pikiran yang sangat berat di tengah gereja, pelayanan dan misi. Sebab itu aku sampaikan kepada saudara, masa penentuan di tengah tuaya. Katakan amin. Masa penentuan itu adalah seluruh firman ini harus digenapi. Ketika kita sedang belajar dengan firman Allah, ketika nubuatan sedang diperdengarkan kepada kita dan masuk ke dalam roh kita dengan baik-baik, itu semua akan dinubuatkan untuk dikerjakan ataupun untuk dilakukan, diterjadikan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Karena itulah saudara dipanggil adalah untuk menjadi terang, untuk menjadi hamba, untuk menjadi saksi di tengah kehidupan ini. Dan tentang itulah kesaksian kita bercakap-cakap dengan orang lain. Pergunakan waktumu. Ini waktu singkat, saudara-saudara. Tidak ada lagi waktunya
menceritakan keburukan orang lain, apalagi keburukan tetanggamu. Ada lagi orang masih terbiasa sampai dengan hari ini, bukan di dalam jemaah tapi di luar jemaah, istrinya pun dicerita-ceritain kepada orang lain. Lebih aneh lagi, kepada istri orang lain diceritakan istri. Di jemaah tidak ada. Karena itu kita berikan tepuk tangan buat Allah. Supaya seluruh ketentuan hidup kita juga di tengah panggilan itu adalah sempat kita mempergunakan waktu itu menuntaskan dan melakukan semua kesaksian kita dan menjadi hamba yang baik di dalam semua pekerjaan Tuhan. Untuk itu saudara dipanggil, bukan untuk menjadi gereja harmoni, bukan untuk menjadi jemaat. Untuk itu gereja hanya bisa untuk mengajar saudara-saudara. Untuk itu supaya waktu dalam kesempatan kita untuk bersaksi ini, karena penentuan dan waktu yang sudah dekat dengan baik-baik. Karena itu aku sampaikan kepada saudara-saudara supaya terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, perintah dan penentuan yang sudah diberitahukan kepada kita sekalian, agar kita pun menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu. Yang pertama perlu saya sampaikan, bersamaan dengan firman yang sedang mengajar kita, dikatakan adalah tuaian sudah musimnya untuk menuai. Yang pertama adalah kumpulkanlah lalang itu, cakup, buat menjadi berkas-berkas, ikat dan masukkan di dalam hati. Saudara, shalom. Saya akan bagi dua tugas ini sebagai hamba Allah. Yang pertama, saudara yang belum rohani dan yang belum sesungguhnya menjadi hamba, jangan kerjakan. Kenapa rupanya? Iya, karena eleng-eleng, saudara tahu eleng-eleng, bahasa Bataknya meoleo, jatuh bangun, itu semua adalah karena adanya ketergantungan dalam diri iblis di tengah saudara-saudara. Sehingga kalau bertemu dengan iblis, engkau pasti disuruh diam. Dengan kata lain, tidak cocok dan tidak bisa kita untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar untuk masuk di dalam tuaian yang begitu rahasia sekali, yang akan dikerjakan oleh Roh di tengah-tengah kita. Saya tidak mencoba untuk mentereng di tengah pekerjaan Allah, karena kitab sedang saya bahas, saudara-saudara. Ada pernah seseorang yang mengaku-ngaku padahal tidak ada ikut di dalam barisan orang-orang yang penuh dengan roh. Iblis pun menempeleng mereka, menempelengnya berkata gini, kau siapa? Paulus pun kenal, kau siapa? Karena mungkin juga bahasanya adalah mendompleng. Untuk kesana dengarkan baik-baik, shalom, shalom. Untuk jemaat Tuhan, jangan jatuh bangun. Tetap dengan haus akan firman Allah, akan persekutuan dengan Roh, akan bahasa-bahasa yang baru, akan tindakan-tindakan yang baru. Di tengah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjiwa baru dan lahir baru, sudah waktunya untuk melakukan adalah yang kedua yang dimaksud di dalam panggilan itu adalah menjadi orang-orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Di tengah panggilan itu bisa dipergunakan Tuhan untuk mengumpulkan berkas-berkas lalang. Dan saat ini saudara-saudara, kita harus berbicara kepada dunia. Katakan amin. Jangan hanya yang ada di lingkup kita. Dunia dalam segala keadaannya. Jikalau kita berbicara tentang orang Jepang sudah mengabaikan Tuhan, dasar dan hukum, undang-undang atau apapun yang disebut dengan kepercayaan mereka,
bukanlah Yesus Kristus, melainkan matahari ciptaan Yesus Kristus itu sendiri. Apakah yang sedang dikerjakan Allah untuk ini? Mata hati rohani orang-orang yang memandang pekerjaan Allah tentu tahu. Dan saya harus beritahu kepada saudara-saudara bahwa Tuhan juga sudah membinasakan keyakinan orang-orang Jepang kira-kira 10 tahun yang lalu, yang memporak-porandakan, yang membuat tsunami di tengah keadaan negara itu. Saya harus katakan saudara-saudara, apa yang disebut dengan seluruh berkas alam ini yang akan dibakar ini, sebenarnya dari dulu juga Tuhan sudah kerjakan. Saya ulangi, dari dulu Tuhan sudah kerjakan. Saudara tahu waktu Sodom dan Gomora, disitulah pekerjaan Allah turun sendiri. Mungkin tidak ada seperti hamba-hamba yang ada di dalam kejadian atau keadaan di dalam zaman rasul-rasul. Maka Allah turun tangan sendiri, membumi hanguskan yang namanya Sodom dan Gomora. Apa Sodom dan Gomora? Betapa geliatnya kekayaan, hingga mereka semua jatuh di dalam berzina. Gampang pada waktu masa Sodom dan Gomora itu hanya mengetuk pintu, maka di sana sini terjadi yang namanya perzinahan dan keangkuhan yang mengandalkan harta dan kekayaan semuanya untuk menjatuhkan orang lain dan membuat kesusahan orang lain dengan baik. Dan termasuk pada zaman Nuh. Shalom saudara-saudara. Orang tidak mau masuk pada kebenaran. Mungkin juga gambarannya seperti zaman sekarang ini saudara-saudara. Hamba Tuhan berkata, persekutuanmu yang enak, persekutuanmu yang baik. Jangan tinggalkan ibadah yang baik. Shalom saudara-saudara. Tapi tidak terjadi. Mungkin ada slogan keren berkata begini, ya ibadah. Yang juga kan perlu cari makan. Begitu kira-kira Pak Gulung. Ya ibadah. Aku kan capek. Keren memang. Seperti berwibawa orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tapi saya harus katakan hari ini saudara-saudara, jagalah wibawa ilahi. Engkau yang menerima kuasa Roh Kudus dengan maksudnya ialah supaya engkau dikuduskan dan membuat taat, mengerti tentang pekerjaan Allah, supaya Yesus Kristus tidak disalibkan untuk kali yang kedua. Beribadahlah. Kalau ibadah saja engkau berat untuk meninggalkan, gampang untuk meninggalkan. Saya harus beritahu ini saudara-saudara, keterikatan dari kuasa Roh Tuhan itu adalah keterikatan yang sungguh untuk menyatakan supaya saudara-saudara berkuasa. Kata firman dalam definisinya, engkau akan menerima kuasa. Shalom. Dan apa yang engkau katakan, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau ikat di bumi, terikat di surga. Dan apa yang engkau lepas dari semua perkataan perbuatan, dari komitmen kita dengan baik, akan terlepas. Terlepas di bumi, terlepas di surga. Ikatan yang akan membuat kita menjadi sama seperti Yesus sebagai hamba yang telah diturunkan datang di dalam dunia. Itulah seharusnya sikap dan keberadaan saudara. Dan saya juga punya pengharapan begini, saudara jangan sama dengan saya. Lebih baik saudara-saudara juga sebenarnya. Ini harapanku adalah engkau di depan. Amin saudara.
Amin. Saya seperti itu menjadi jemaat 10 tahun bersama dengan Bapak Pendeta Asaji. Saya di depan. Di depan itu apa? Kita bangun aja gereja. Saya di depan. Ini, pergunakan ini uang, pergunakan ini, buat ini. Ketika dia berdoa begini, Tuhan, bangku-bangku yang sudah ruwet dan tidak ada yang bisa dipergunakan. Aku maju duluan. Berkata begini kesimpulannya. Kalau ibadah yang pernah dilakukan oleh inang ini, kalau zaman Pentakosta atau zaman karismatik, itu ibadahnya adalah ibadah yang tertolak. Karena tidak lebih dari 20 kali selama dalam 20 tahun inang ini menjadi jemaat, tetapi hanya 20 kali ibadah ditolak. Saya tidak pernah terpikir sebenarnya itu untuk menyampaikan kepada keluarga dengan baik. Yang kedua, saya harus beritahu dengan cepat-cepat kepada saudara, kumpulkanlah gandum yang kedua ini ke dalam lumbung. Shalom saudara. Shalom. Ada firman yang mau digenapi. Untuk lumbung itu berkata begini, Yesus kan memberitahu lagi, ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat lumbung, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuayan itu harus dibawa ke lumbung, yaitu mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya harus beritahu saudara-saudara untuk menjadi perlawanan kita. Ini zaman kan zaman Eden ini. COVID-19. Justru hari ini saya harus beritahu bongkar rahasianya. COVID-19 pun saudara-saudara pakai menjadi senjata untuk apa? Sehingga tidak ada ibadah. Dan saya kontras dengan keputusan yang disebut dengan keputusan orang-orang di atas. Kok larinya ke ibadah? Buat aja prokes. Tapi ibadah harus terus berlangsung gitu loh. Dan itu kami waktu bulan Maret sekitar 2019 yang lalu, 2020 kami rapat dari FLOB. Ketika dikatakan bahwa tidak boleh ibadah, ada ustaz, ketua umum, dan saya yang mengatakan, ya jangan ibadah lah, itu kan sunnah. Ya, dibuat jarak, dibuat prokes. Saya pikir setuju itu. Kalau ibadah itu kesempatan kita sebenarnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang untuk menerangkan itu kan ibadah, persekutuan kita dengan Tuhan. Di rumah Tuhan justru kita disucikan di dalamnya, dan tidak ada COVID di dalam gereja. Kenapa harus dilarang? Dan justru masa-masa ini saya katakan itu maksudnya ialah supaya semua orang datang dalam rumah Allah bersekutu dengan baik dan mengekang ataupun memisahkan diri daripada segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam golongan ini. Itu saya tegaskan. Shalom saudara-saudara. Sebab itu aku sampaikan kepada saudara-saudara, kapan ini akan terjadi gitu loh. Aku menyediakan tempat bagi kamu. Karena banyak orang benar, banyak orang saleh, banyak orang yang sangat sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan. Jangankan dengan harta dan keuangannya pun dia siap untuk melakukan banyak. Sehingga waktu apa yang dikatakan hari
saudara-saudara yang saleh, anak-anak Tuhan, ya bergembira untuk menyambut Yesus dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya merasakan betapa sejuknya dan dipulihkan dan keadaan saya menjadi sangat gembira kembali. Semangatnya itu luar biasa ketika ada dalam pujian dan penyembahan. Apatah lagi ini perbandingan kalau sudah dengan fakta nyata kita akan menyambut memuji Tuhan bersama dengan Dia. Kita ada dalam rohani dan dalam kehidupan rohani juga yang sudah diselamatkan. Betapa luar biasanya, seperti lebih dari apa yang sedang diterima atau apa yang sudah rasakan pada pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Sungguh luar biasa berkat dan anugerahnya di tengah-tengah setiap kita. Yesus berkata dari surga, ini betapa pentingnya tuayan. Saya harus bacakan ini ayat firman Wahyu 14 ayat 15. Jadi dulu sudah dikatakan, sekarang juga sudah dikatakan begini. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada Yesus Kristus yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah basah. Ayo, kerjalah. Amin, saudara-saudara. Shalom. Kerjalah. Jangan biarkan diam hartamu. Jangan biarkan diam dirimu. Masih ada lagi yang ngopi pagi, kalau sudah ngopi baru terasa tenang. Atau seperti siapalah saya bilang, saudara-saudara, seperti sejak bos. Kalau sudah siap makan, merokok dulu, baru tenang. Shalom, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan, tidak ada yang seperti itu. Dengan baik, saudara-saudara, waktu yang gentinglah yang dimaksud oleh Tuhan. Ayunkan sabitmu, kerjalah. Amin, saudara-saudara. Jangan ada lagi yang berpangku tangan lah. Jangan ada lagi yang ngopi-ngopi sendirilah. Ngopi dalam pekerjaan tidak boleh. Kerja untuk Tuhan, mantap. Dan semua apa yang akan kita lakukan, baik dalam berpikir, baik dalam mengerjakan sesuatu hal, dengar baik, kerjakanlah dalam hal menuai. Menuai itu maksudnya, saudara-saudara, untuk kita boleh membawa jiwa supaya mendengarkan khotbah di tempat ini, firman Allah. Itu tugas saudara. Tugas hamba-hamba yang lain juga hampir sama, untuk mengajar orang. Jangan sampai ada yang kurang di dalam pengajaran. Adalah tayunkan sabitmu, ayunkan, bekerja semua untuk Tuhan. Ketiga, singkat saya harus beritahu kepada saudara-saudara adalah layanilah Tuhan, hai para hamba, untuk lebih masuk lagi kepada yang terdalam. Ada yang saya harus bongkar rahasia, bahwa ada sudah tertulis, saudara-saudara, ada keselamatan yang akan terjadi dalam sekejap mata. Saudara bayangkan dulu itu, saudara. Shalom. Kalau sudah terjadi itu, ya tidak usah lagi saudara-saudara kerja itu. Tapi sekarang belum terjadi, hanya harus terjadi. Makanya saudara diajak adalah, hai hamba-hamba Tuhan. Saya bacakan ayat yang berkata begini, saudara-saudara. Engkau yang telah kembali dari ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dengan baik, saudara-saudara. Ada di tengah jemaat kita ini yang datang dari ujung sono, dekat ke Aceh. Ibu Bon, keluarga si Hoping, coba berdiri dulu bersama dengan anaknya semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang baik. Ini sama ini ya, dan juga sama jemaat. Kok aku panggil dari jauh? Karena berbahagialah orang-orang yang mendengarkan
Dengar baik saudara-saudara, sebentar lagi akan terjadi ini keselamatan sekejap mata. Karena ini waktu menuai itu. Yesaya 51 ayat yang ke-5 berkata begini, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan, yaitu adalah keselamatan sekejap mata akan terjadi. Mari kita bangkit semua.